Teman-teman, video ini berisi tentang penjelasan. Saya ingin memberikan edukasi buat pemirsa semua yang menonton video kali ini. Nah, jadi disimak aja sampai selesai video ini karena saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai kondisi mesin mobil. Ciri-ciri mobil tidak sehat, dan kalau mobil dengan kondisi seperti ini kita harus bagaimana. Jadi diikuti sampai selesai ya sobat. Dan kita doakan selalu semoga yang nonton diberikan selalu kesehatan ya, dan dimudahkan rezekinya, amin. Oke sobat, di sini ada contoh mobilnya Suzuki Carry 1500 cc. Oke, begini ya sobat, karena ada beberapa juga yang masih belum paham ya mengenai kondisi mesin itu sehat atau tidak, maka di sini saya berikan contoh langsung ya. Nih teman-teman perhatikan di sini. Seumpamanya mobil kita udah seperti ini kondisinya, kita pertama buka dulu tutup oli ya, engine oil. Kita buka dulu tutupnya. Ini mesin sekarang sudah dalam kondisi dingin ya teman-teman. Kita buka. Nah, setelah dibuka seperti ini ya tutupnya, kita balik. Nah, coba lihat di sini. Ya, di sini warnanya agak putih-putih gitu ya, seperti hal yang mencurigakan. Ini putih di sini. Coba kita saya ambil pakai jari aja ya, kita ambil. Nah, perhatikan. Ini kalau sudah seperti ini ya sahabat, kalau udah seperti ini kondisinya, ini pertanda mesin mobilnya sedang tidak sehat. Kenapa bisa begini, warna sampai agak putih begini? Ini namanya mobil mengalami air bercampur dengan oli. Sekarang saya balik begini, perhatikan ya, di sini ada air sedikit, masih ada. Nah itu ya, tuh ada air kan. Nah, dari tutup engine oil ini tidak boleh ada air, karena di sini hanya boleh ada oli. Ya, ini yang mesti dipahami ya sobat. Ini kejadiannya oli sudah bercampur dengan air, atau air bercampur dengan oli. Kondisi seperti ini biasanya disebabkan karena mesin mobil itu mengalami overheating atau panas berlebihan. Itu yang paling umum ya. Yang paling umum sekali mesinnya panas atau overheat. Sekarang kita lihat lagi di sini sudah ya. Jadi kalau mobil misalnya teman-teman nih lagi mau beli mobil second misalnya ya, atau mobil kita sendirilah. Nah, kalau kondisi seperti ini sebaiknya harus berpikir dua kali ya untuk membeli mobil tersebut. Ini ciri-ciri mesin sudah tidak sehat. Oke, next ya. Kita sekarang lihat di sini ada selang hawa. Ini selang hawa ya, satu masuk ke intake, betul. Satu lagi masuk ke filter udara. Betul ya. Sekarang di sini kita buka selangnya, kita copot. Ini selang hawa ya. Perhatikan di sini, lihat dalamnya. Nah, itu udah sama ya, sudah ada putih. Ya, sama ya. Tuh lihat. Ini kondisinya sama. Jadi tanda dan ciri dimana air radiator itu ya sudah nyebrang bercampur dengan oli mesin. Sekarang kita cek air radiatornya. Saya mutar dulu ke sana ya. Nah, sekarang kita lihat kondisi air radiator. Kita lihat. Lihat di sini. Ya, ini perhatikan ya. Ini atasnya radiator permukaan sini ya, tutup. Ini sudah ada oli. Karena kenapa? Ini udah warnanya agak coklat. Dan ada oli bercampur dengan air. Perhatikan tuh ya. Air betul ada, tapi ada coklatnya dan ini oli. Lihat ya, semacam berminyak ya. Nah, ini indikator kedua bahwa kita memastikan benar oli mesin sudah bercampur dengan air radiator. Dan di sini juga sudah ada minyak. Ya. Di sini sudah ada minyak. Sebentar. Nah, jadi ini sudah kita bisa pastikan ya bahwa mobil mengalami hal seperti ini ya. Secara umum yang saya bilang tadi bahwa ini mobil mengalami overheat, itu secara umum ya, umum sekali overheat. Jadi si indikator temperatur ini
Ya, ini kan di sini ada jarum indikator temperatur nih. Nah, ini dia mungkin tidak jalan atau memang tidak dikontrol saat sedang mengemudi. Jadi ketika jarum indikator temperatur lebih dari setengah itu perlu hati-hati, karena itu sudah menandakan bahwa mesin mengalami panas ya, atau mulai panas berlebihan. Nah, yang selanjutnya kita kembali cek di sini. Saya sekarang buka tutup filter udara. Coba ya, ditonton sampai selesai ya teman-teman videonya, supaya teman-teman yang belum paham bisa mendapat ilmu. Ya, jadi setiap kali menonton YouTube untuk edukasi supaya tidak sayang-sayang kuota, dapat ilmu ya. Kita untuk saling berbagi ya sobat. Kita lihat di sini. Ini kita copot dulu filter udaranya. Lihat. Oke. Nah, perhatikan di sini dalam. Ini kan yang mengarah ke karburator ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di dalam sini itu sudah ada air terjebak. Ya, nanti kalau kita buka ini kelihatan nih ada banyak air di sini. Kenapa? Karena ini hubungannya sama selang hawa yang tadi. Jadi begitu oli masuk ke sana, ya naik ke atas, dia akan ke sini juga kan airnya. Maksudnya air begitu naik ke sana, dia akan naik ke sini juga, bercampur. Ya, oke. Jadi di sini sudah fix ya bahwa mobil ini permasalahannya adalah air radiator bercampur dengan oli mesin. Oke, sekarang yang perlu diketahui ya sobat, kalau mengalami masalah yang sama seperti ini, harus diperhatikan benar-benar bahwa ini tuh sumber permasalahannya ada. Ya, jadi ada yang menyebabkan kenapa sampai mobil itu mengalami seperti ini. Secara umum kan yang saya bilang tadi ya, mesin overheat panas, itu secara umum ya teman-teman. Apa yang memicu sampai mobil ini mengalami mesin panas sehingga efeknya itu bisa membuat air bercampur dengan si oli ya. Harus cari tahu apa penyebabnya. Jadi umum kerusakan ini adalah dampak dari mesin panas kan. Jadi biasanya di dex packing cylinder head itu pecah ya. Sementara lubang-lubang yang ada di packing cylinder head itu berdekatan antara lubang oli dengan lubang air. Nah, jadi begitu panas dia nyebrang. Jadi nanti ketika sudah tahapan perbaikan, sudah beres gitu ya, harus dicari tahu apa sebab kenapa sampai mesin itu mengalami panas. Kalau memang sumbernya itu air campur oli karena panas. Nah, yang bisa menyebabkan panas mesin itu beberapa hal ya. Yang pertama, radiator ini mengalami buntu atau mampet, atau bisa juga bocor. Jadi sering menambah air radiator dan air sering berkurang. Yang pertama radiator ya. Yang kedua masalah pada water pump. Ya, water pump ini bocor. Ya, water pump bocor. Jadi air menetes tanpa kita sadari. Ya, jadi kadang-kadang bocornya sedikit tidak kelihatan netes di lantai. Nah, sehingga membuat si radiator itu akan berkurangnya air kapasitas yang ada di radiator ini. Yang berikutnya adalah termostat. Ya, di sini adanya, kalau mobil masih menggunakan termostat, di sini termostat itu tidak terbuka pada saat suhu kerja mesin. Karena saat suhu kerja mesin termostat kan terbuka, baru air bisa tersirkulasi secara utuh semuanya. Ya, begitu suhu kerja mesin turun, dia menutup lagi. Yaitu cara kerja termostat. Atau mungkin termostatnya juga sudah dicabut. Oke, yang berikutnya adalah terjadi kebocoran pada bagian selang. Ya, selang radiator atas, selang radiator bawah, ya, selang bypass, selang pipa. Nah, ini harus dicari tahu. Jadi itulah beberapa yang bisa kita cek kalau memang terjadi overheat mesin. Ya, yang berhubungan dengan suhu mesin kalau mengalami panas. Yang berikutnya, oli bercampur dengan air itu penyebabnya tidak semata-mata karena mesin itu panas. Bisa juga terjadi keropos atau korosi pada bagian silinder head.
Nah, jadi kalau kita turunin setengah mesin, saya mutar lagi ke sana. Nah, jadi penyebab lain adalah terjadi keropos atau korosi pada bagian silinder head. Nah, silinder head itu adalah bagian atasnya mesin di sini, ya, tempatnya menaruh klep dan pelatu klep. Kalau kita bongkar separuh mesin ini diangkat kan. Nah, silinder head itu kalau kita balik itu kadang-kadang dia mengalami keropos atau korosi. Nah, untuk lebih jelasnya saya jelasin menggunakan packing ya. Nah, ini biar supaya lebih jelas ya, yang sobat yang nonton. Nah, jadi kalau kita angkat silinder head ya atau DXL, maka akan kelihatan packing kurang lebih contoh seperti ini. Nah, perhatikan kan, ini hanya contoh ya, tapi fungsi packing itu sama. Nah, jadi pertemuan antara blok mesin dengan silinder head, di tengah-tengah itu ada packing. Ya, karena menjaga salah satunya itu jangan sampai kompresi dari hasil pembakaran itu nanti akan bocor ya. Ini kan tengah kan piston sudah. Dia menjaga jangan sampai nanti kompresi itu bocor. Yang berikutnya perhatikan di sini. Ini kan ada lubang-lubang nih. Nih, ini lubang-lubang sirkulasi air. Nih. Ya, yang ini. Nah, ini. Ya, sedangkan yang sebelah sininya ini udah jalurnya oli. Nih, ya. Jadi sangat dekat sekali jalan ininya, jaraknya. Ya, bahkan hanya 1 cm ini kurang lebih jaraknya dekatnya. Jadi ketika mesin silinder head itu keropos, ya, packing ini tidak akan bisa berfungsi dengan baik lagi karena tekanan oli sama air itu kan tinggi ya. Jadi dia bisa nyebrang lewatin packing ini. Paham sampai sini ya teman-teman yang saya maksudkan ya. Sama juga ketika mesin panas ini juga pasti pecah jebol. Dan yang lebih parahnya lagi itu air dan oli bisa masuk ke ruang bakar. Ya, maka mesin akan terasa pincang, tidak stabil. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Dan untuk kondisi seperti ini kita harus membongkar setengah mesin ya. Separuh mesin mesti kita angkat dulu nih, sekaligus nanti kita mengecek bagian internal yang lain. Ya, cari tahu sumber kenapa sampai mesin ini mengalami panas. Ya, penyebab panas lain itu bisa juga karena silinder headnya itu terlalu tipis. Ya, sudah bekas dibubut. Jadi intinya cari tahu permasalahannya kenapa sampai air itu nyebrang masuk ke oli. Dan kalau menemukan mobil dengan ciri mesin seperti ini, itu tandanya mesinnya tidak sehat. Oke teman-teman ya, sampai sini sudah bisa ditangkap poinnya. Dan sekali lagi video ini berisi tentang penjelasan untuk edukasi ya, buat sobat semua yang belum paham sekarang sudah bisa menambah ilmu lagi ya. Dan kita di sini bukan mengajari tapi berbagi. Ya, apa yang saya pahami di bengkel, ilmu saya bagikan buat teman-teman semuanya. Oke sobat, akhir kata terima kasih sudah menonton video ini. Nanti kita jumpa lagi ya sobat di video berikutnya. Saya mau lanjut untuk menurunkan mesin ini ya, untuk overhaul ya. Dan nanti kita akan upload lagi video-video terbarunya, perkembangannya. Oke, jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa lagi teman-teman. Salam Nafri Channel, bye.